Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alatita Haji Pratama dengan nomor induk mahasiswa 430102000139. Saya di sini akan sedikit menganalisis tentang berita yang sudah saya rujuk dari internet, yaitu detik.com, yang berjudul heboh rencana daftarkan Riau Ponorogo ke UNESCO, kata Malaysia. Seperti yang sudah kita dengar di bahwasanya TV nasional, bahwasanya Malaysia mengakui Riau Ponorogo adalah suatu budaya turunan dari nenek moyang dari Malaysia. Akan tetapi terlihat dari konteks namanya saja sudah terlihat bahwasanya Riau Ponorogo itu terdapat atau asalnya dari Ponorogo. Ponorogo sendiri itu berasal dari Indonesia. Ponorogo adalah suatu kabupaten di Jawa Timur yang ada di negara Indonesia. Riau sendiri adalah kesenian budaya dari masyarakat Ponorogo, yang itu menjadi salah sejarah ataupun asal usul adanya kota Ponorogo didirikan, yaitu dari reog dan warok, dan itu adalah bukti yang nyata bahwasanya Riau Ponorogo berasal atau dari Ponorogo, Indonesia. Pemerintah Malaysia pun tahu atas apa yang sedang gempar di Indonesia terjadi, yang Indonesia ataupun netizen Indonesia yang sedang panas, yaitu tentang berita Riau Ponorogo akan diangkat oleh pemerintah Malaysia. Hal tersebut lalu dibenarkan oleh pemerintah Malaysia bahwasanya Malaysia ingin mendaftarkan budaya yang tak berbeda itu secara bersamaan dengan Indonesia ke UNESCO sebagai budaya yang sama. Oke, selanjutnya saya akan membacakan berita yang sudah saya kutip dari internet, yaitu dari detik.com. Bahwasanya Malaysia buka suara mengenai rencana bahwa negeri jiran itu akan mendaftarkan kesenian Riau Ponorogo sebagai salah satu warisan budayanya ke UNESCO. Lewat kedutaan besar di Jakarta, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa pihaknya saat ini belum mengajukan Riau Ponorogo ke UNESCO sebagai warisan budaya sendiri. Sebelumnya, wacana negeri jiran itu akan mengajukan Riau Ponorogo ke UNESCO disampaikan Menkom Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi. Malaysia akan mendaftarkan kesenian Riau Ponorogo sebagai barongan. Untuk Riau Ponorogo negeri Malaysia rencananya mau mengajukan, maka dari itu kita harus lebih dahulu, karena ya ini akan sudah menjadi budaya dan warisan kita bersama, kata Muhadjir belum lama ini. Namun Wakil Dubes Malaysia di Jakarta, Adlan Mahsafki, mengatakan bahwa hingga saat ini Malaysia belum mendaftarkan Riau Ponorogo sebagai budaya warisan yang ke UNESCO. Saya sudah berdiskusi dengan pusat mengenai ini. Berdasarkan informasi awal, Malaysia belum mengajukan Riau Ponorogo ke UNESCO sebagai milik kami, kata Adlan sebagai menyatakan kepada CNN. Menurut Adlan, Malaysia dan Indonesia sudah membuat kesepakatan untuk mendaftarkan bersama warisan budaya tak benda itu ke UNESCO sebagai baju kebaya, tari piring, dan kuda kepang atau tradisi yang terpatih dan puisi terlupa. Oke, selanjutnya saya akan membacakan atau menganalisis dari apa yang sudah saya baca di detik.com. Bahwasanya yang pertama, dari pemberitaan yang ada kurangnya jelas mengenai isi ataupun dari berita itu. Kadang juga netizen Indonesia itu menyampaikan berita yang seharusnya video itu berdurasi panjang akan tetapi dipotong sehingga dapat memancing amarah karena tidak tahu mau kebenaran ataupun berita tersebut real ataupun nyata. Yang kedua, kurangnya komunikasi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia, bahwasanya pemerintah Indonesia
dan Malaysia akan tentang adanya wacana pemerintah Indonesia dan Malaysia yang akan mengajukan ataupun mendaftarkan budaya lokal ke UNESCO agar tidak menjadi salah paham antara satu sama lain. Yang selanjutnya adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan cinta tanah air, karena Rek Ponorogo adalah sesuatu yang ada di tanah air, maka kita harus membela apa yang menjadi hak kita. Dari surat At-Taubah ayat 122 yang bacanya, wa makanal mu'minuna liyafiruna kafata falaula nafaro min kulli firaqati minhum tohifatan liyataqafahu fi dauni waliyunafirkum qaumahum idza raja'tum ilaihim la'allakum yakhafun. Dan artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagai dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam mengetahui agama mereka dan untuk memperingatkan kepada kaum apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjadi diri sendiri. Yang kelima adalah apakah berita yang saya kutip itu sudah menjadi kode etik jurnalistik? Menurut saya sudah. Karena apa? Berita tersebut sudah mengandung akurasi ataupun kecermatan ataupun kebenaran atau kejujuran dan tetap menjaga keluasan pribadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.